Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para sahabat muda akuntansi. Kembali berjumpa dengan saya, Puji Wibowo, dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah income statement dan informasi-informasi yang berkaitan dengan income statement. Materi ini didapatkan dari buku Intermediate Accounting, ya, dan karya Geso edisi ketiga. Diharapkan setelah teman-teman belajar ini, maka teman-teman bisa mengidentifikasi ya kegunaan maupun keterbatasan daripada income statement atau laporan laba rugi. Lalu diharapkan juga teman-teman para sahabat muda akuntansi untuk bisa menggambarkan konten, isi ya maupun format yang menyajikan laporan laba rugi. Ya, jadi nggak cuma formatnya, tapi juga kontennya, isinya apa saja. Dan bagaimana kita bisa mendiskusikan beberapa bentuk daripada income, ya. Apa sih various income itu? Ya, income itu kan beragam ya macam-macamnya. Dan juga kita bisa menjelaskan bagaimana kalau ada perubahan kebijakan akuntansi dan adanya kesalahan. Akuntansi seperti apa yang harus kita sikapi kalau kita menjumpai adanya perubahan akuntansi maupun ditemuinya adanya kesalahan. Dan bagaimana setelah mempelajari bab 4 ini, teman-teman diharapkan bisa menggambarkan atau menyajikan laporan equity atau laporan perubahan saldo modal. Ya. Oke, jadi kita bisa ketahui bahwasanya dari kerangka pemikiran income statement and related information di bab 4 ini, maka ada beberapa informasi penting yang akan kita dapatkan nanti, yaitu pertama nanti kita akan membedah tentang isi income statement, ya, kemudian apa saja format dan item-item yang ada di income statement. Saya yakin juga ini sudah kita pelajari di pengantar akuntansi 1 dan 2 ya. Tapi di sini kita akan bedah lebih dalam lagi. Kemudian juga kita akan membahas mengenai yang dimaksud dengan income itu di dalam income statement itu apa saja, ya, macam-macam ya, dari mulai gross profit ya, kemudian ada income from operation, income tax, net income dan lain sebagainya sampai ke bawah ya. Kemudian berbagai macam kesalahan yang dijumpai dalam akuntansi itu apa sih? Oh, ada karena kesalahan karena perubahan kebijakan akuntansi atau karena perubahan estimasi. Kemudian kalau ditemukan kesalahan seperti apa? Nanti kita jumpai di sini ya. Dan juga terakhir kita akan belajar tentang hal yang berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas. Ya. Baik. Nah, berbicara tentang income statement, maka bayangan kita adalah perusahaan itu mempunyai orientasi untuk meraih laba. Sebuah entitas bisnis pasti didirikan dalam rangka untuk meraih laba. Sehingga ada salah satu laporan yang sangat penting yang harus dideliver oleh perusahaan tersebut, yaitu income statement, laporan income, laporan yang menyajikan tentang income. Kita sering mengenal dengan istilah di bahasa Indonesia adalah laporan laba rugi, yaitu menyajikan laba atau rugi. Tapi sebenarnya esensinya tidak hanya kita laba atau rugi, tapi kita ingin melihat berbagai macam atau keragaman income yang ada di perusahaan itu apa saja, ya. Dan kita tahu bahwa income statement ini adalah laporan yang benar-benar mencerminkan akrual nanti di sini ya. Ini berbeda dengan laporan arus kas yang hanya mencerminkan uang kas masuk dan uang kas keluar. Namun income statement ini mencerminkan aktivitas ya yang berisi tentang hak-hak yang diperoleh perusahaan atau entitas bisnis maupun kewajiban-kewajiban yang timbul di tahun ataupun periode akuntansi yang diamati ya. Sehingga ini benar-benar akrualnya ada di sini ya. Nah, ketika bicara tentang income statement maka kita akan balik bertanya pada diri kita nih, kira-kira kegunaannya apa sih Pak income statement itu? Ya pertama kita ingin mengevaluasi dong kinerja perusahaan itu ya. Evaluasi kinerja perusahaan yang dulu itu seperti apa ya, yang berlangsung selama 12 bulan kemarin itu seperti apa, bagaimana omsetnya ya, bagaimana beban-beban sudah ada efisiensi atau belum, bagaimana income ataupun losses yang diperoleh di tahun itu, atau ada nggak kira-kira keuntungan atau kerugian di luar kegiatan operasi. Jadi dari sini maka kita akan bisa melihat kinerja perusahaan. Kalau perusahaan itu
mendapatkan keuntungan sebagian besar memang dari kegiatan operasional, maka perusahaan itu relatif lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan yang pada tahun itu laba operasinya ini kecil, tapi dapat keuntungan tetap besar karena dia mungkin menjual aset. Tentu saja ini tidak kita harapkan perusahaan dapat untung karena menjual aset. Perusahaan dapat untung harusnya karena memang kegiatan normal perusahaan, kegiatan operasi utama dari perusahaan itu ya. Ini pentingnya income statement, kita akan mengevaluasi kinerja yang telah lampau. Nah, selain mengevaluasi, maka kita juga bisa memprediksi future performance. Dengan adanya income sekarang, dengan adanya profit yang diperoleh sekarang, kira-kira kedepannya itu kita bisa nggak memperkirakan atau berani nggak memperkirakan berapa income, gross profit ataupun net income yang akan kita peroleh di tahun mendatang. Itu dengan angka yang kita peroleh di income statement tahun ini. Tentu saja keberanian atau keandalan kita untuk melakukan prediksi itu akan sangat tergantung nanti dengan yang namanya kualitas informasi dari laporan laba rugi. Ya, nanti menarik kita bicara ketika bicara tentang kualitas informasi, maka kita akan bicara juga tentang bagaimana kita menilai sebuah angka net income, sebuah angka laba itu sebenarnya angkanya itu berkualitas atau tidak sih, kan gitu ya. Angka itu dikatakan berkualitas itu karena apa? Dan kalau tidak dikatakan berkualitas itu karena sebab apa, kan gitu ya. Nanti kita lihat ya. Jadi angka yang bisa dipercaya, yang andal adalah angka yang bisa kita pakai untuk memprediksi future performance, kan gitu ya. Nah, di sini kan contohnya ketika kita sudah bisa melakukan evaluasi ya, ada perusahaan Hyundai, ada perusahaan Toyota ya. Ini dari sini kira-kira kita bisa memperkirakan nggak mana dua perusahaan ini yang memberikan kinerja yang baik di tahun lalu, kan itu. Oh, yang satu profitnya sekian Pak, karena dia gambarnya lebih kecil. Yang ini profitnya lebih besar, direpresentasikan dengan gambar lebih besar. Dari sini kan kita bisa menilai ya, oh ternyata mungkin Toyota relatif lebih bagus daripada Hyundai. Gitu ya. Demikian juga kita memprediksi ini kira-kira dengan profitnya sekarang pergerakannya naik turun, kira-kira ke atasnya kita akan naik atau turun. Apalagi di masa pandemi ini, kira-kira di tahun 2020 kinerja kita dibandingkan dengan kinerja kita di tahun 2019 kira-kira seperti apa. Sebagian besar orang akan mengamati, oh saya akan prediksikan keuntungan tahun ini akan turun. Dan itu mungkin dialami oleh banyak perusahaan. Kalau saya tidak mengatakan semua, tapi bisa jadi banyak maupun sebagian besar perusahaan akan mengalami penurunan. Hanya sektor-sektor tertentu yang barangkali akan tetap survive, tetap income-nya bagus, dan bahkan akan melonjak. Seperti mungkin sektor kesehatan atau retail ya, itu bisa jadi bagus ya. Oke. Ini kegunaan daripada income statement. Nah, juga yang tidak kalah pentingnya adalah income statement ini diharapkan dapat membantu menilai ya risiko dan ketidakpastian atas future cash flow. Jadi, ya ini sebenarnya nanti ada hubungannya dengan predicting future performance ya. Diharapkan angka-angka yang ada di dalam laporan income statement atau laporan laba rugi itu bisa membantu kita untuk menilai risiko ada tidaknya uang kas yang masuk atau yang keluar di tahun mendatang ya, atau mungkin ketidakpastian karena memang kita nggak ngerti di masa yang akan datang itu penuh ketidakpastian. Angka yang bisa kita jadikan patokan itu yang mana? Bahwasanya akan ada future cash flow sekian miliar, future cash flow sekian juta dari mana? Ya, income statement adalah salah satu tools untuk kita menilai ya, bahwasanya di balik ketidakpastian itu kita masih bisa memegang misalkan angka-angka yang ada di dalam income statement. Meskipun ini angka basis akrual, tapi kalau memang informasinya nanti berkualitas, laporan keuangannya berkualitas, maka angka yang ada di dalam laporan laba rugi bisa kita gunakan untuk memprediksi ya ketidakpastian ke depan itu bisa kita eliminasi ya, bukan eliminasi mungkin kita reduksi ya supaya keandalannya atau kepastiannya lebih tinggi ya. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui risiko itu rendah atau tinggi? Tentu saja dari pola pendapatan itu. Kalau pendapatan itu sifatnya berulang, recurring ya, maka kita akan lebih yakin bahwasanya pendapatan ini akan kita dapatkan lagi di tahun mendatang. Gitu. Tapi kalau pendapatannya kadang dapat, kadang tidak, ya itu berarti ketidakpastiannya itu tinggi. Gitu ya. Jadi recurring items itu more certain in the future. Ya, pendapatan yang acak, yang berulang. Nah, namun demikian kita perlu sadari ya bahwasanya income statement ini memang punya keterbatasan ya.
Yaitu yang pertama, perusahaan itu kadang-kadang juga menghilangkan item-item yang tidak bisa diukur secara andal, ya. Karena kalau istilahnya apa ya, item-item yang kecil-kecil itu ya udah kadang-kadang suka diabaikan ya karena itu menyangkut materialitas ya. Lalu ini yang tidak kalah pentingnya ini saya mau ngomong di sini ya, bahwasanya angka-angka income atau angka-angka pendapatan maupun keuntungan di dalam laporan laba rugi itu banyak dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Ya, contohnya apa sih? Teman-teman sudah belajar mengenai metode penyusutan. Metode penyusutan secara umum kita mengenal ada dua ya. Metode penyusutan garis lurus, yaitu yang besaran penyusutannya akan prorata tiap tahun, ataupun penyusutan yang accelerated depreciation, yaitu dipercepat. Jadi dia akan membebankan penyusutan di awal-awal pemakaian itu banyak ya, kemudian semakin tahun semakin sedikit. Tentu saja kan ini akan berpengaruh terhadap pola income yang diperoleh perusahaan. Untuk yang dia menggunakan metode straight line method, ya, kalau kita berasumsi ceteris paribus, maka income yang akan diperoleh perusahaan itu akan cenderung smoothing, cenderung datar. Ya. Berbeda hanya kalau dia pakai accelerated depreciation, mau dia double declaring balance atau apa unit of sum year digit ya, maka itu akan terjadi pola income increasing ya. Awal-awal dia kecil, tapi lama-lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ya. Tentu saja ini harus kita sadari pemilihan metode akuntansi akan sangat berpengaruh terhadap angka-angka yang disajikan di dalam laporan laba rugi. Ya, ini ya gambarnya tadi di sini. Tuh. Nah, yang ketiga yang perlu kita perlu sadari adalah bahwa pengukuran income itu akan memerlukan melibatkan judgement. Ya. Melibatkan judgement artinya ya pertimbangan dari manajemen itu akan sangat mempengaruhi. Kira-kira kalau kita mengestimasikan seperti ini, berapa rupiah, misalkan kita mengestimasi berapa sih piutang yang diperkirakan akan tidak tertagih di tahun depan, itu kan tentu perlu judgement kan, dan masing-masing perusahaan akan sangat berbeda gitu ya, karena bisa jadi kualitas dari piutang tiap-tiap perusahaan karena berbeda, karena menghadapi debitur atau menghadapi pelanggan yang dengan karakteristik yang sangat beragam, sehingga ini perlu judgement perusahaan. Saya memperkirakan tahun depan itu kualitas piutang saya yang bagus sekian persen, sementara perusahaan lain mungkin berbeda persentasenya. Jadi disinilah perlunya adanya judgement itu akan sangat berpengaruh kepada komparabilitas daripada laporan keuangan antar perusahaan. Di sini contohnya misalkan kita bertimbangkan manfaat daripada nilai aset. Misalkan nilai aset ini menurut perusahaan kita bisa nih 8 tahun dipakai nih, tapi perusahaan lain mungkin bisa karena perawatannya lebih bagus, saya bisa pakai 10 tahun. Nah, itu kan akan sangat berbeda. Pemilihan daripada estimasi usia manfaat aset tetap itu akan berpengaruh pada beban penyusutan per tahun. Kan gitu ya. Karena ada judgement ya. Kemudian ada warranty cost, ada biaya garansi. Biaya garansinya nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Itu kan akan sangat beragam antar perusahaannya. Ada yang mungkin dengan kualitas bagus dia akan sedikit mendapatkan klaim garansi dari customer, tapi kalau yang banyak cacat produk dia akan banyak mendapatkan pengaduan garansi kan gitu ya. Demikian tadi yang ketiga adalah tentang bad debt ya. Tentang bad debt-nya tadi, piutang tidak tertagihnya, tinggi rendahnya tergantung dari judgement perusahaan. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang quality of earnings seperti tadi yang sudah saya singgung. Jadi teman-teman semua ya, bahwasanya laporan laba rugi itu adalah laporan yang sifatnya akrual. Sehingga baik tidaknya laporan keuangan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laba ya. Jadi yang sering muncul di paper-paper penelitian akuntansi keuangan itu adalah menyoroti tentang kualitas laba. Apa itu kualitas laba? Kualitas laba itu mencerminkan tingkat keandalan daripada laba itu untuk dipakai buat memprediksi kinerja perusahaan. Semakin laba itu bisa digunakan sebagai patokan buat memprediksi future performance or especially khususnya adalah future cash flow, maka laba itu dikatakan laba yang berkualitas. Laba yang berkualitas itu berarti mencerminkan juga laporan keuangan memiliki kualitas akrual yang bagus. Ya. Nah, ini kualitas laba ini akan sangat terpengaruh oleh
perilaku daripada manajemen yang menyusun laporan keuangan, ya. Sehingga riset-riset akuntansi keuangan itu nanti juga banyak berbicara tentang akuntansi keperilakuan, bagaimana perilaku daripada manajemen itu terhadap angka-angka laporan keuangan, ya. Terkadang perusahaan itu berusaha memanage income, menyajikan income sedemikian rupa supaya memenuhi target-target tertentu. Kenapa sih Pak menurut target tertentu? Karena memang kalau ada income ditargetkan tertentu tercapai, bisa dicapai oleh perusahaan, maka kan kinerja dari direksinya kan dianggap bagus. Kalau kinerja ini dianggap bagus, maka dia akan dapatkan bonus. Atau hanya sekedar untuk dapat laba yang semula rugi, supaya dapat laba, maka dia akan mempermainkan angka-angka di dalam laporan laba rugi, yang kita sebut dengan earnings management nanti itu ya, supaya instead of rugi dia jadi untung. Itu yang terjadi di Garuda kemarin kan gitu ya. Dia mengakui semua pendapatan future income-nya diakui di tahun ini semua supaya yang harusnya dia rugi jadi untung. Nah, ini kan berarti untuk memenuhi target tertentu ya. Sehingga dengan demikian ini dia akan melihat sebuah earnings kelihatan tidak berisiko karena angkanya aman terus, padahal sebenarnya di balik itu ada sesuatu yang tidak aman. Itu yang kita jumpai di asuransi Jiwasraya kan juga kayak gitu. Kelihatannya bagus-bagus, ternyata kami berisiko, ternyata tidak berkualitas angka-angka yang disajikan di dalam laporan laba rugi kan gitu ya. Nah, di sini tadi saya sebutkan tentang earnings management ya. Earnings management itu udah upaya ya yang dilakukan oleh perusahaan bahwasanya dia merencanakan nih timing of revenue. Kapan dia akan mengakui revenue itu, kapan dia akan mengakui expense, gains or losses, untuk apa? Untuk smooth out earnings, untuk meratakan laba supaya labanya tidak terlalu bergejolak istilahnya. Tidak terlalu bergejolak, atau supaya labanya itu benar-benar menampilkan angka-angka sesuai dengan keinginan manajemen. Nah, ini nama earnings management. Jadi kalau sudah ada earnings management, maka kualitas laba yang disajikan di dalam income statement itu menjadi tidak bagus. Ya, kualitas labanya jadi rendah. Karena labanya itu tidak lagi mencerminkan informasi yang sebenarnya, tidak lagi memenuhi kualitas keandalan. Sehingga laba ini tidak bisa kita percaya sepenuhnya bisa memprediksi future cash flow yang akan diperoleh oleh perusahaan di tahun mendatang. Nah, ini namanya earnings management itu akan berdampak kepada harga saham juga nanti ya. Kalau investor udah tahu nih kayaknya perusahaan ini suka melakukan earnings management. Jadi laba yang disajikan di dalam laporan laba rugi itu bisa jadi tidak mencerminkan laba sebenarnya. Sehingga saya nggak mau dong. Nanti kalau teman-teman baca di paper-paper penelitian, bagaimana kita bisa menghitung earnings management itu macam-macam metodenya. Kita bisa mengacu ke hasil-hasil penelitian terdahulu dari Jones, dari Kodori, kemudian apa namanya di Kodice ya, banyak ya. Kotari itu adalah beberapa peneliti yang sudah mengungkapkan bagaimana bisa identifikasi perusahaan itu melakukan earnings management, termasuk Subramanyam ya, yang mengarang buku nanti financial accounting yang kita pakai di ALK ya di semester 5 nanti. Itu adalah banyak sekali teknik-teknik earnings management yang bisa kita identifikasi. Makanya nanti bisa jadi salah satu tugas Anda sampai menjelang UTS nanti saya akan memberikan penugasan kelompok untuk bagaimana Anda bisa menghitung earnings management di laporan keuangan ya. Tuh. Jadi earnings management ini kenapa perlu kita waspadai? Karena ada motif daripada manajemen itu untuk mempermainkan laba supaya laba itu mencerminkan angka yang dikehendaki manajemen. Jadi menutupi angka yang sebenarnya. Ya. Nah, kualitas earning akan berkurang jika adanya earnings management ya, karena menghasilkan informasi yang kurang bermanfaat untuk memperkirakan earnings dan cash flow. Itu tadi yang saya sebutkan ya. Bahwasanya kalau ada earnings management berarti quality earnings akan turun. Quality earnings turun berarti informasi itu sudah less useful, tidak terlalu berguna buat memprediksi future earnings maupun cash flow di masa mendatang. Sehingga kita harus hati-hati. Nah, bagaimana perusahaan itu melakukan earnings management tadi ya? Bisa memilih metode tertentu yang yang tiba-tiba dia merubah metode akuntansi atau tiba-tiba dia merubah estimasi segala macamnya, atau dia mengakui pendapatan yang seharusnya tidak diakui di tahun ini, atau dia menunda pengakuan beban yang harusnya sudah bisa diakui di tahun ini, seperti itu adalah teknik-teknik earning management, gitu ya. Oke. Nah,
Itu adalah yang pertama tadi ya, mengenai income statement, kegunaan, keterbatasan yang kita jumpai di dalam laporan laba rugi. Lalu berikutnya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah ini elemen penting daripada income statement itu apa sih? Ya, kita tahu ya ada namanya income. Namanya juga income statement. Pasti elemen pentingnya paling utama adalah income. Apa itu income? Kenaikan manfaat ekonomi ya selama periode akuntansi. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini. Inflow aset ya, dalam bentuk ada meningkatnya aset atau dalam bentuk masuknya uang kayak gitu ya. Itu namanya income ya. Atau adanya penurunan liabilities. Itu juga berarti mengindikasikan adanya income. Jadi yang namanya income itu ya manfaat ekonomi di dalam periode akuntansi yang dicerminkan dengan masuknya aliran aset atau meningkatnya aset itu atau menurunnya kewajiban gitu ya. Ya. Sehingga nanti ujung-ujungnya apa? Dia akan menghasilkan increase in equity kan gitu ya. Akan ujung-ujungnya akan menaikkan angka ekuitas ya. Dan juga di samping juga hal-hal yang berkaitan dengan kontribusi dari shareholder. Jadi kenaikan ekuitas yang tidak disebabkan oleh kontribusi shareholder ke perusahaan, itu namanya income gitu ya. Karena kalau shareholder kan bisa saja dia menaikkan ekuitas kita dengan cara dia menambah modal ke kita kan itu. Nah, tapi income yang dimaksud di sini adalah income yang memang tidak dihasilkan oleh kontribusi shareholder, tapi memang oleh operasi perusahaan yang dia menghasilkan omset dikurangi expense, dia akan menghasilkan income kan gitu di sini ya. Oke, ini tentang konsep income yang saya yakin juga sudah teman-teman pelajari di pengantar akuntansi 1 dan 2 ya. Nah, termasuk di dalam pengertian income sini adalah revenue kan gitu ya. Jadi namanya income tuh jadi isinya juga revenue. Kalau kita bicara income berarti bicara ada revenue di situ. Yaitu ordinary activities. Ya, kalau kita bicara revenue berarti bicara tentang omset, bicara tentang pendapatan utama ya. Tapi kalau di sisi lain kita bicara gains, itu bukan pendapatan utama perusahaan, tapi dia bisa jadi dari kegiatan yang tidak normal, tidak biasa. Tidak itu misalkan tadi jual aset tetap, kan perusahaan tidak tiap tahun jual aset tetap, ya. Kecuali perusahaan properti. Properti itu kalau aset tetap dari properti yang berupa rumah-rumah itu tidak dianggap aset tetap kan, dia akan dianggap persediaan karena dia jual rumah ya. Nah, ini tidak timbul dari aktivitas yang biasa. Itu kalau gains. Jadi income itu intinya ya revenue sama gains. Revenue itu adalah pendapatan utama dari omset penjualan yang siklus normal. Gains itu adalah keuntungan dari kegiatan di luar kegiatan utama. Ya. Nah, apa saja sih Pak? Contohnya revenue accounts ya. Revenue account contohnya sales tadi saya bilangnya sales. Kemudian ada fee. Kalau perusahaan jasa kan dia dapatnya fee gitu ya. Atau interest. Ya, termasuk revenue dia kalau dapat interest dari pinjaman kan itu ya. Pemberian pinjaman dan dividen. Kalau dia punya saham di perusahaan lain dapat dividen dari investi jadi masuk dalam revenue ya. Dan terakhir ada rent. Kalau dia menyewakan asetnya rent. Ini revenue account. Nah, berbeda dengan gain account. Gain account itu isinya dia menjual long term asset, menjual long term asset atau fixed asset kan gitu ya. Sementara berikutnya, kalau ada unrealized gains dari trading securities, teman-teman sudah belajar masalah investment di pengantar akuntansi 2 ya. Ada investment yang sifatnya trading, ada yang non-trading. Jadi kalau ada unrealized gains ke dalam berasal dari trading, maka dia masuk gain. Tapi kalau dari non-trading, dia nanti masuknya ke OCI kan gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa bisa menimbang-nimbang ya. Kalau namanya revenue account, dia berarti inilah namanya siklus normal perusahaan akan dapat ini ya. Sales, fee, interest, dividen, rent. Karena ini nanti kalau di arus kas dia juga masuknya kemana? Ke laporan arus kas operasi kan gitu. Ya. Sementara kalau ada gain atau unrealized gains dari trading, ini masuknya gain account. Nanti kalau di laporan arus kas dia masuknya ke laporan aktivitas investasi. Ya. Jadi ini kita kaitkan Mbak, Mas ya. Nanti dialakannya nanti dalam operasi ya. Di sini dialakannya nanti masuknya ke investasi. Jadi kenapa dibedakan antara revenue versus gain account. Oke. Jelas sampai sini? Masih semangat ya? Bagus. Ngopi dulu lah. Ngantuk ya. Oke. Kita lanjutkan ya teman-teman semua ya. Mengenai elemen income statement berikutnya adalah
Setelah bicara income yaitu dari kenaikan manfaat ekonomi, sekarang kita bicara tentang expense. Apa itu expense? Menunjukkan adanya penurunan economic benefit atau manfaat ekonomi selama periode akuntansi. Dalam hal apa? Jadi kebalikan dari income tadi ya. Outflow or depletion or of asset. Aliran aset keluar atau menyusutnya nilai aset, kan gitu ya, berkurangnya nilai aset. Atau timbulnya kewajiban ya, timbulnya kewajiban. Yang dihasilkan yang ini akan menghasilkan decrease in equity, penurunan ekuitas, tapi penurunan ekuitas bukan karena dividen, penurunan ekuitas bukan karena kita membagikan sesuatu ke pemilik saham. Jadi itu namanya expense. Jadi kalau teman-teman belajar di akuntansi pemerintah, yang namanya expense atau beban di akuntansi pemerintah kan kriterianya ada 3 ya, karena kalau dia timbul kewajiban, kemudian menurunnya aset itu ya, kemudian ada satu lagi apa ya? Pemerintah itu ya. Saya lupa, maaf ya, ada 3 di akuntansi pemerintah. Jadi mirip-mirip kayak gini ya. Adanya outflow aset, penurunan aset ya. Kemudian adanya timbulnya kewajiban ya. Ini yang mencerminkan adanya expense gitu ya. Nah, apa saja sih Pak kalau dari expense itu? Teman-teman sudah pelajari juga di pengantar akuntansi 1 dan 2 ya. Kita coba bedah lagi di sini. Expense itu ya termasuk di dalamnya namanya expense atau losses itu sendiri ya. Jadi kebalikan dari revenue tadi, di sini ada expense berasal dari ordinary activities. Sementara losses itu tidak timbul dari ordinary activities. Apa saja sih Pak elemen-elemen expense ini? Pertama ada COGS. Jadi COGS ya hakikatnya dia kelompok daripada akun-akun expense karena dia mencerminkan penurunan manfaat ekonomi atau adanya apa namanya penurunan aset kita. Kan kalau persediaan sudah dijual kan jadi cost of goods sold karena persediaannya hilang jadi cost of goods sold kan gitu ya. Kemudian adanya depresiasi ya, COGS, depresiasi ya. Kemudian interest, kalau tadi interest income ini interest expense gitu ya. Kemudian kita membayar rent, sewa, salary and wages ya, gaji maupun upah ya. Dan kita bayar pajak. Ya, kita expense account ya. Sementara loss account adalah misalkan kita kerugian karena kita beban yang timbul karena kita merestrukturisasi utang kita. Utang jangka panjang kita restrukturisasi, harus ada tambahan biaya, itu menjadi loss buat kita ya. Atau kita loss karena menjual long term asset, tadi kebalikan daripada gain on sale of long term asset. Atau juga unrealized losses untuk trading securities, kebalikan dari gain yang ada di slide sebelumnya. Ya. Nah, lalu bagaimana Pak kita menjabarkan ini ke dalam laporan keuangan income statement? Mari kita lihat. Jadi urutannya ini ya. Biasanya perusahaan itu menyajikan apa namanya bagian-bagian itu, kemudian ada subtotalnya segala macam ya. Baru di bawahnya nanti ada rugi labanya ya. Tuh urutannya ada sales, revenue, COGS ya. Teman-teman sudah pelajari di pengantar akuntansi 1-2. Ada gross profit-nya, kemudian baru dikurangi selling expense, biasanya ada administrative or general expense, ya, dan ada income and expense, baru dia namanya income from operation. Artinya inilah income yang diperoleh dari operasi atau ordinary activities, kan gini di sini ya. Lalu ada financing cost, kan gitu ya. Ada income before income tax. Jadi ini dikurangi ini namanya income before income tax. Tapi kalau income from operation ini biasanya kita nyebutnya EBIT ya, income earnings before interest and tax, biasanya di sini ya. Ini biasanya nyebutnya EBIT. Nah, kalau ini earnings before tax, ini EBT. Biasanya orang nyebutnya EBT, earnings before tax. Kalau ini kan financing cost kan interest expense kan, financing cost ya. Nah, ada income tax, maka kita juga income from continuing operation. Jadi income yang dihasilkan dari aktivitas yang berkelanjutan, yang continue gitu ya. Income from continuing operation. Baru kalau kita ada aktivitas yang discontinue, misalkan kita menjual salah satu segmen bisnis tertentu, nah nanti akan di sini ya. Mempengaruhi ini, baru terakhirnya adalah net income. Oke. Nanti ini kita akan pelajari sendiri di sesi-sesi berikutnya ya. Nah, kalau nanti ada non controlling interest ya, ada
Karena kalau controlling interest kan nanti masuknya kan ke sana ya, ke neracanya. Terakhir adalah earnings per share. Jadi sudah dapat net income, dikurangi NCI, maka ada earnings per share. Jadi net income dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini adalah EPS. Nanti juga ada topik khusus mempelajari tentang EPS. Dan EPS ini adalah salah satu kinerja perusahaan yang digunakan sebagai acuan buat investor untuk mengambil keputusan beli atau tidak saham itu. Ini salah satu indikatornya dari EPS. Ya. Maka perusahaan itu, investor itu akan melihat angka EPS, akan juga melihat daripada kualitas laba. Kalau kualitas labanya nggak bagus, ya EPS-nya juga dianggap nggak reliable gitu, ya. Jadi ini juga penting sekali ya mempertahankan kualitas informasi di dalam income statement. Nah, ini kalau kita kasih contoh ya Mas, Mbak, di sini ada perusahaan namanya Bohong Company. Ini angka-angkanya ya, ada sales biasa ya, sudah teman-teman belajar di Kementerian Akuntansi ya. Kemudian ada sales, dikurangi sales discount, dikurangi SRA ya, sales return and allowance ya. Ada net sales, kemudian ada COGS, ini selling expense-nya. Ya, kemudian ini administrative expense-nya ya. Kemudian ada other expense ini ya, dividend revenue ya segala macam. Nah, income from operation tuh dikurangi financing cost tadi kan, tadi financing cost ya, interest ya. Kemudian income before income tax ini. Jadi kalau saya tanya EBIT itu yang mana, berarti ini income from operations. Income from operation ini yang nomor 6 itulah EBIT ya, sebelum interest dan sebelum tax itu EBIT ya. Kemudian net income for the year ya, kemudian yang diattributable buat shareholder ini yang mana? Ini baru nanti ada EPS kan bawahnya ya, earning per share. Ya. Nanti juga kalau teman-teman lihat di RPS itu ada penugasan mengenai Anda diminta bikin mencari laporan-laporan keuangan di IDX ya, di Indonesia Exchange. Artinya di Bursa Efek Indonesia. Ya, nanti kita kasih penugasan buat teman-teman ya untuk mencari contoh-contoh laporan keuangannya ada di Bursa Efek, dan nanti teman-teman amati ya. Kalau saya sih tugasnya nggak cuma itu, nanti saya akan coba meminta Anda untuk mencoba menghitung bagaimana sih earnings management itu dilakukan oleh perusahaan ya, karena memang ada materinya ya. Ini sangat penting sekali. Nanti teman-teman akan terbiasa dengan riset-riset di akuntansi keuangan dan pasar modal yang menunjukkan bagaimana perilaku manajemen itu dalam tanda kutip memperlakukan atau mempermainkan angka-angka laba yang ada di laporan laba rugi ya. Ini ya. Jadi ini teman-teman sudah mulai membuka cakrawala bahwasanya laporan laba rugi itu tidak semata-mata benar-benar sepenuhnya andal, tapi kalau ada motif-motif tertentu daripada manajemen untuk quote and quote mempermainkan angka melakukan manajemen laba, maka informasi yang disajikan di dalam laba rugi menjadi kurang andal. Ya. Nah, ini juga ada bentuk lagi. Ini karena bentuk kondens itu bentuk yang ringkas ya, condensed income statement. Kalau tadi kan rinci ya. Kalau ini lebih ringkasnya, versi ringkasnya ya, langsung dia net sales-nya tidak dirinci tadi sales discount, sales return and loan enggak. Langsung net sales, kemudian COGS, selling expense juga tidak dirinci ya, langsung. Kemudian income from operation. Nah, ini ya. Ini ya income from operation untuk EBIT di sini ya. Sebelum interest dan sebelum tax ya. Kemudian ini attributable to shareholder ya, sama NCI. Ini ada earnings per share-nya. Nah, di samping itu, di samping informasi yang kondens ini, yang ringkas ini, maka perusahaan juga menyiapkan supplementary ya untuk mensupport laporan ini. Ya, ini supplementary ini ya. Misalkan dia menjabarkan selling expense-nya apa aja. Nah, jadi metodenya bisa gitu ya, dirinci di atas atau dikasih supplementary, dikasih tambahan di bawah untuk merinci hal-hal yang kita contohkan di atas. Ini kan C note D, berarti dikasih sini. Ini sebenarnya format yang sebelumnya begitu ya. Ini dibikin ringkas. Nanti teman-teman juga jumpai di laporan laba rugi di Bursa Efek, nanti perusahaan itu apakah pakai yang format lengkap atau pakai format yang seperti ini, yang lebih ringkas. Oke, demikian materi sesi 1 mengenai pengenalan laporan laba rugi. Apa saja isinya laba rugi itu? Ada income, ada expense, ada income from operating, ada income from income before interest and tax gitu ya. Nanti mudah-mudahan memberikan
pengingat baru buat teman-teman untuk mempelajari lebih dalam mengenai laporan laba rugi. Oke, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan simak materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.